Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 541 debut final. Tang San melihat bahwa kondisinya telah stabil, dan kemudian bangkit kembali. Mei Gongzi datang kepadanya dan berkata, "Saudaraku, jangan khawatir, pergilah ke kompetisi, aku akan menjaganya." Sekarang ini adalah pertandingan kedua dari 16 menuju 8, dan Tang San akan berpartisipasi dalam pertandingan ketiga, jadi dia harus menunggu. Oke, Tang San mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Suara Mei Gongzi datang dari belakang, "Ayo, hati-hati." Tang San balas tersenyum dan mengacungkan jempolnya. Kemudian dia kembali ke ruang tunggu. Kucing besar sudah maju ke perempat final, jadi terserah dia. Melangkah menuju panggung kompetisi, Tang San diam-diam menunggu untuk muncul. Pada saat ini, di panggung kompetisi, pertandingan kedua juga berjalan lancar. Dari ruang tunggu Tang San, dia tidak bisa melihat keseluruhan gambar karena platform tinggi. Kekuatan garis keturunan yang bergejolak. Jelas, tabrakan antara kedua pihak telah mencapai puncaknya. Pada titik ini dalam permainan, itu benar-benar intens. 16 teratas tentu saja merupakan ambang batas, tetapi mereka akhirnya datang ke sini. Siapa yang tidak ingin maju lebih jauh di bawah pengawasan para kaisar, dan dapat melangkah lebih jauh? 16 teratas dan 8 besar adalah dua konsep yang berbeda. 8 besar dan 4 besar secara alami berbeda. Ketika final tercapai, siapapun yang dapat memenangkan kejuaraan final jelas merupakan sesuatu yang harus dilihat dan diperjuangkan oleh semua kaisar. Jika bukan karena kejuaraan, bagaimana mungkin artefak seperti mata dewa listrik muncul di atas panggung? Alasan mengapa kucing besar dapat membuat Raja Singa Emas datang menemuinya secara langsung adalah karena ia dapat mengalahkan lawan dan mengatasi musuh yang kuat tanpa artefak, sepenuhnya menunjukkan kekuatan dan potensinya yang kuat. Biarkan Raja Singa Emas melihat peluang ras masa depan untuk menghasilkan seorang kaisar. Konsentrasi Tang San tenang, dia tidak mengambil inisiatif untuk memahami situasi di panggung kompetisi, tetapi menutup matanya dan tenang, menyesuaikan kondisinya saat ini. Satu-satunya benda di tangannya yang benar-benar bisa disebut artefak adalah suar ruang waktu. Tapi dia tidak akan menggunakan benda ini di depan kaisar. Jika tidak, itu tidak baik. Bagaimana jika kaisar ini melihat fungsi sebenarnya dari suar ruang waktu dan menyitanya? Dia manusia, dan ini saja sudah cukup untuk membuat kaisar ini tidak bermoral. Nah, bagaimana dengan selain itu? Senjata apa lagi yang dia miliki? Terus terang, sebenarnya tidak banyak. Skybreaker tidak lagi cukup untuk menangani adegan seperti itu. Untuk bisa masuk 16 besar, dia harus membayangkan bahwa lawannya akan memiliki setidaknya satu artefak. Dengan tidak adanya senjata dewa untuk menghadapi musuh, dia secara alami hanya memiliki kekuatannya sendiri untuk diandalkan. Di hadapan arloji kaisar, bagaimana kamu bisa menutupi kemampuanmu agar tidak ketahuan? Untuk bisa mengalahkan lawan, ini lebih sulit lagi. Pertama-tama, Lingki Tianyan tidak boleh digunakan, termasuk bidang baik dan buruk. Di bawah tatapan Kaisar Iblis Rubah Surgawi, begitu dia menggunakan setengah poin, dia tidak akan menyembunyikan apapun, dan dia pasti akan segera ditemukan. Transformasi Jinpeng telah dibuka sebelumnya, meskipun telah berevolusi sampai batas tertentu setelah menelan darah naga angin, bagaimanapun transformasi Jinpeng adalah fondasinya. Hal yang sama berlaku untuk Liger. Kedua kemampuan ini adalah inti dari pertempuran sebelumnya. Jadi, bukankah kemampuan untuk mengekspos atribut ketiga? Pusaran Yin Dan yang tersembunyi di dalam, dan tidak mudah ditemukan. Namun jika lawan terlalu kuat, dan hanya mengandalkan Liger dan Jinpeng untuk mengalahkan lawan, lalu kemampuan seperti apa yang harus kamu ekspos? Hanya ada dua pilihan, waktu, atau ruang. Ini hanya bisa begitu. Setelah periode perbaikan terus-menerus ini, kekuatan keseluruhan Tang San juga meningkat secara substansial. Selain dari kultivasinya sendiri yang mencapai alam urutan ke-9, merek garis keturunannya juga telah membuat kemajuan besar. Bagaimana mengubah kemajuan ini menjadi kekuatan tempur langsungnya juga sangat penting baginya. Aku tidak bisa mengatakan, untuk menang, kita harus mengekspos beberapa. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan kompetisi individu, hasil imbangnya sangat bagus sekarang karena dia memenangkan lawan, yang berarti kucing besar dan Mei Gongzi akan dikurangi oleh musuh yang kuat. Tepat ketika dia memperkuat keyakinannya,
Fluktuasi darah yang kuat di panggung kompetisi berangsur-angsur mereda. 16-8, game kedua, hasilnya sudah dibagi. Mata Tang San sedikit menyipit, pada saat ini, semangat dan energinya telah ditingkatkan ke kondisi terbaik. Kesadaran ilahi, yang ditutupi oleh kekuatan spiritual yang kuat, disembunyikan dengan hati-hati di bagian terdalam dari laut spiritualnya. Dalam pertempuran hari ini, perlu untuk menunjukkan beberapa kekuatan nyata. Staf telah datang kepadanya dan memberi isyarat untuk menunggu. Setelah permainan selesai, para kontestan turun dari sisi lain. Pada saat yang sama, beberapa pembersihan dan perbaikan tempat kompetisi harus dilakukan agar tidak mempengaruhi kompetisi berikutnya. Kakak, ayo. Suara Mei Gongzi datang dari komunikator di telinganya. Jangan khawatir, Tang San menjawab dengan lembut. Ketika dia berpikir bahwa ini adalah pertandingan di bawah pengawasan Mei Gongzi, hatinya penuh dengan semangat juang. Setelah menunggu sekitar 5 menit, staf memberi isyarat bahwa dia bisa naik ke atas panggung. Di game ketiga 16-8, Tang San muncul. Langkah mantap, mempertahankan ritme tertentu, Tang San perlahan melangkah ke atas panggung. Saat naik ke atas panggung, ia langsung menjadi pusat perhatian. Hanya ada satu meja kompetisi hari ini, dan semua penonton menonton pertandingan yang sama, bahkan para kaisar. Meskipun aku tidak tahu berapa banyak kaisar yang datang untuk menonton pertempuran di kamar pribadi VIP itu, tidak ada keraguan bahwa ini adalah waktu ketika orang-orang paling kuat berkumpul di seluruh negeri dongeng. Saat dia melangkah di atas panggung, Tang San merasakan kemarahannya melonjak. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia datang ke dunia ini, dan dia akhirnya melangkah ke panggung tertinggi dunia ini untuk pertama kalinya, untuk benar-benar menghadapi yang kuat di dunia ini. Pada saat ini, pinggangnya tegak dan lurus, dan esensi di matanya tertahan, tetapi dia membawa kebanggaan yang dimiliki manusia. Monster tidak baik dan memperlakukan manusia seperti anjing. Jadi, mulai hari ini dan seterusnya, inilah saatnya bagiku untuk membalikkan keadaan. Di masa depan, aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan kekuatanku. Suatu hari, aku akan membiarkan manusia makhluk di dunia ini berdiri di atas. Bertarung melawan Falan. Ruang pribadi VIP. Kaisar Iblis Rubah Surgawi sedang duduk di kamarnya, menonton pertandingan di luar dengan tatapan damai. Ketika Tang San muncul, perhatiannya langsung tertuju padanya. Ini adalah pria yang disukai oleh kristal. Kapan kristal akan menyukai manusia? Namun, visinya sangat bagus, manusia ini benar-benar dapat memasuki 16 teratas kompetisi individu, ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memiliki semua sejarah pencapaian Tang San di sini. Setelah menemukan hubungan antara Tang San dan Kaisar Iblis Kristal, dia bahkan membawanya keluar untuk melihatnya. Dia benar-benar tertarik pada manusia ini. Di matanya, nasib manusia ini agak aneh, terkadang kuat dan terkadang lemah, dan sulit dipahami. Namun, tepat pada saat dia muncul, Kaisar Iblis Besar Tianhu tiba-tiba kesurupan, dan dalam ketidakjelasan, sepertinya melihat ledakan keberuntungan yang membubung ke langit. Tapi keberuntungan itu hanya berkedip, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya, dan menghilang tanpa suara. Sungguh aneh manusia ini, pada tingkat Kaisar Iblis Rubah Surgawi, pada keadaannya saat ini dan pengalaman ribuan tahun, ada sangat sedikit hal yang dapat membangkitkan minatnya. Lagi pula, dalam arti tertentu, ia dapat dianggap sebagai yang pertama di istana leluhur. Terlepas dari masalah ini, Kaisar Iblis Kristal dan Kaisar Tianyang Tianjing, dalam hal kekuatan, sebenarnya jauh darinya. Jika seorang manusia dapat menarik perhatiannya, jika Kaisar Iblis besar lainnya tahu tentang ini, mereka pasti akan merasa baru. Adapun identitas manusia Tang San, penonton mungkin tidak dapat melihatnya, dan mereka akan berpikir bahwa itu adalah klan monster atau klan roh, tetapi di mata Kaisar Iblis Besar Tianhu, tidak ada yang disembunyikan, hanya sekilas, mereka bisa membedakan ras aslinya. Solen 5 Chapter 542 Guanlin. Itu dipelihara dalam keluarga dengan sumber daya terbaik dan diberikan dukungan terbaik. Namun, meskipun Fu Guanlin menunjukkan bakat luar biasa sejak dia masih kecil, dia juga menunjukkan kata pemberontak yang kuat pada saat yang sama. Katanya bahkan sebanding dengan bakatnya sendiri. Masuk akal bahwa di masa depan, pasangannya harus dari ras yang sama untuk memastikan kemurnian darahnya sendiri dan kekuatan keturunannya. Itu diwarisi sebagai garis keturunan langsung dari Kaisar Iblis Besar boneka hidup, dan garis keturunannya sangat kaya, yang tidak bisa dihindari. Tapi ternyata tidak. Dalam proses perjalanan, ia bertemu dengan pemain naga angin. Seekor naga dan Phoenix segera jatuh cinta.
Dikatakan bahwa tidak ada yang salah dengan naga dan phoenix. Mereka semua adalah ras yang sangat kuat, dan mereka semua memiliki gen yang kuat. Tidak peduli siapa yang mewarisi bakat dari keturunan masa depan, itu akan bagus. Tapi masalahnya adalah Fu Guanlin bukan phoenix boneka hidup biasa. Itu ditakdirkan untuk menjadi penerus generasi berikutnya dari Kaisar Iblis Besar boneka hidup. Tidak ada yang salah dengan itu, bagaimana pasangannya bisa menjadi orang asing. Selain itu, klan naga angin bukanlah eksistensi yang sangat kuat di antara klan naga. Jika digantikan oleh klan naga api, mungkin lebih mudah untuk menerima garis keturunan Huo Feng Undead. Karena alasan ini, pernah terjadi keributan di istana leluhur, yang hampir menyebabkan gesekan keras antara klan naga dan klan Phoenix. Tapi kata Fu Guanlin sangat kuat, dan dia tidak bisa menjadi pewaris jika dia tidak kuat. Itu karena dia mengenali pemain naga angin, dan untuk itu, dia lebih suka menyerahkan hak warisannya. Bahkan sampai tiada. Oleh karena itu, ia dihukum berat oleh klan Undead Api Phoenix, tidak hanya kehilangan hak warisannya, tetapi bahkan menendangnya keluar dari garis keturunan Phoenix Api Undead, dan memilih keturunan lain yang juga memiliki pola emas Phoenix sebagai penerusnya. Dalam hal ini, Fu Guanlin secara alami sangat tidak puas. Menurutnya, pria yang menggantikannya lebih rendah darinya dalam hal bakat dan kekuatan, dan hal yang sama berlaku untuk ruang pertumbuhan di masa depan. Kenapa dia bisa menggantikan posisinya? Tapi itu telah membuat pilihan dan tentu saja tidak bisa menyesalinya. Setelah meninggalkan klan Phoenix Api Undead, ia dengan cepat merasakan masalah. Tanpa dukungan ras, semua sumber daya kultivasinya tidak memiliki dukungan. Dan pemain naga angin juga terputus dari sumber daya karena hampir menyebabkan konflik antara naga dan Phoenix. Sepasang naga dan Phoenix ini tiba-tiba menjadi miskin untuk sementara waktu. Secara khusus, Guanlin, yang tumbuh dengan sumber daya terbaik dari klan Phoenix Api Undead sejak kecil, tiba-tiba memotong sumber daya, dan hal pertama yang memengaruhinya adalah kecepatan kultivasinya. Awalnya, menurut kecepatan asli kemajuan kultivasi, itu seharusnya memiliki kemungkinan untuk mencapai tingkat Dewa 2 atau 3 tahun yang lalu. Namun sampai saat ini belum dicoba. Tidak peduli seberapa memberontaknya, ia juga tahu bahwa mengatasi kesengsaraan bukanlah tugas yang mudah. Semakin kuat rasnya, semakin berbahaya kesengsaraan kilat yang perlu dialami. Jika seseorang tidak baik, itu akan berakibat fatal. Oleh karena itu, ia dan pacarnya Feng Long datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini bersama. Pertama-tama, karena persaingan ganda, kombinasi naga dan Phoenix mereka memiliki banyak keunggulan. Apalagi pesaing yang mengambil alih darinya juga masuk. Ini akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan kepada klan Huo Feng boneka hidup bahwa itu adalah pilihan terbaik untuk pewaris, dan ingin mendapatkan kembali warisannya. Ia percaya bahwa selama dapat memenangkan kejuaraan, klan Phoenix Api Undead tidak akan duduk dan menonton Kaisar Iblis Besar lainnya dimasukkan, tidak peduli betapa tidak senangnya mereka dengan perilaku mereka sebelumnya. Pada saat yang sama, dalam kasus permainan ganda, jika mereka dapat mencapai hasil yang baik dalam permainan ganda, maka itu akan cukup untuk meyakinkan klan bahwa bakat pemain naga angin sudah cukup untuk menjadi menantu mereka. Hukum klan Phoenix Api Undead caranya sama baiknya. Namun, segalanya menjadi bumerang. Tepat ketika mereka berpuas diri, pemain naga angin bahkan menyerah pada kompetisi individu untuk berkonsentrasi pada penampilannya yang luar biasa di kompetisi ganda, tetapi ia menemukan kombinasi Tang San dan Mei Gongzi. Hot Wheels mereka bahkan belum pernah digunakan secara nyata, dan Fu Guanlin masih berpikir untuk menyembunyikan kekuatannya ketika dia menggunakannya di final. Diserang oleh Tang San, dengan kerjasama kekuatan luar angkasa Mei Gongzi yang kuat, siklus angin dan api tiba-tiba terputus, dan pemain naga angin rusak parah. Untuk menyelamatkan nyawa pemain naga angin, Fu Guanlin harus berkompromi dengan Tang San dan Mei Gongzi, dan kalah dalam permainan dengan cara yang sangat memalukan. Akibatnya, ia gagal melaju ke babak final kompetisi ganda. Dapat dikatakan bahwa Fu Guanlin sangat membenci Tang San dan Mei Gongzi. Saat itu, dia bahkan mengeluarkan kata-kata kasar, sampai jumpa di kompetisi individu. Ketika menggambar banyak hari ini, ia melihat Tang San dan Mei Gongzi, dalam hati berdoa dalam hati bahwa ia harus bertemu salah satu dari mereka. Benar saja, itu langsung menarik Tang San, dan untuk itu, kesempatan untuk membalas dendam datang. Dalam hal kekuatan, sebagai penerus Kaisar Iblis yang pernah menjadi boneka hidup, Fu Guanlin jelas merupakan salah satu makhluk paling kuat di bawah tingkat dewa klan Phoenix. Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari pemain naga angin itu. Pada awalnya, aku juga menyukai penampilan pemain naga angin,
dan dengan bantuan angin lawan untuk membantu api, inilah pilihannya. Apakah itu menyesalinya? Dalam hati aku masih menyesalinya. Soul Land 5 Chapter 543 Hujan Api Phoenix. Dalam kasus kehilangan dukungan ras, kecepatan basis kultivasi telah sangat berkurang. Jika terus seperti ini, sangat tidak mungkin ia akan menjadi kaisar di masa depan. Oleh karena itu, pengadilan leluhur klasik ini adalah kesempatan yang paling penting di matanya. Selama akhirnya bisa memenangkan kejuaraan, atau setidaknya masuk 4 besar, bahkan jika klan tidak menginginkannya, ia percaya bahwa itu akan mendapatkan bantuan dan dukungan dari kaisar lain dan menyediakannya dengan sumber daya yang cukup untuk diolah. Pertandingan ganda sudah kalah, dan pertandingan individu tidak boleh kalah. Ditambah dengan kebencian baru dan kebencian lama, ketika menghadapi Tang San di panggung kompetisi, bagaimana tidak cemburu yang luar biasa. Merasakan aura garis keturunan menakutkan lawan, ekspresi Tang San menjadi serius. Kekuatan lawan begitu kuat, jika ditambah dengan artefak, aku khawatir itu sangat sulit untuk dilawan. Yang mengejutkannya, meskipun Fu Guanlin menunjukkan aura garis keturunan yang kuat, dia tampaknya tidak menggunakan senjata apapun, tetapi api merah keemasan yang mempesona terus meningkat dan meningkat. Seolah tidak ada habisnya. Gengki emas putih meledak dari tubuh Tang San, itu adalah geng emas singa dan harimau. Sepasang sayap emas terbentang di belakangnya. Namun, tidak ada yang melihat bahwa di bawah bulu jinpeng yang setajam pisau, ada juga sisik halus yang menutupi lapisan dalam sayap. Sepasang sayap mengepak, dan Tang San tiba-tiba terangkat ke udara. Sebagai lawannya, sepasang sayap Phoenix besar di belakang Fu Guanlin juga terentang. Dibandingkan dengan sayap emas Tang San, sepasang sayap ini jauh lebih besar. Dengan lebar sayap lebih dari 15 meter, api merah keemasan mengubah setengah dari langit menjadi warna yang sama di bawah kepakan yang kuat. Api merah keemasan yang menyala terus melahap semua elemen api di udara, dan pola emas di dahinya juga menjadi semakin berkilau. Bahkan di langit, ada awan merah samar berkumpul bersama, itu jelas suasana yang ingin mengumpulkan awan perampokan. Lin resmi ini memang telah mencapai puncak tingkat ke-9, dan dapat mengatasi bencana kapan saja. Di tempat lain, itu benar-benar tidak berani bertarung dengan sekuat tenaga, jika tidak maka akan menarik awan perampokan, dan itu akan menjadi masalah besar jika tidak siap. Tapi ini adalah turnamen elit pengadilan leluhur. Tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Dengan begitu banyak kaisar di sekitar, Jae-yun tidak bisa menyingkat sama sekali. Kaisar ini dapat membiarkan awan perampokan menyebar sesuka hati. Feng Guanlin mengeluarkan panggilan Phoenix yang keras, dan sayap besar di belakangnya tiba-tiba mengepak. Segera, ribuan titik lampu merah keemasan terbang menuju Tang San. Jika kamu perhatikan lebih dekat, kamu dapat mengetahui bahwa itu adalah nyala api berwarna merah keemasan dalam bentuk bulu Phoenix, hampir di seluruh langit. Setiap bulu api emas tampak seperti zat nyata, seperti jaring terbuka lebar, langsung menuju Tang San dan menyelimutinya. Mata Tang San sedikit menyipit, dan dia mengaktifkannya dalam sekejap, sayapnya tiba-tiba mengepak di belakangnya, dan kecepatannya meningkat tajam. Setelah melahap transformasi naga angin, transformasi jinpengnya telah berevolusi ke tingkat garis keturunan tingkat pertama, terutama dalam hal daya dukung sayap dan akselerasi sesaat, dia telah membuat kemajuan besar, dan dapat meledakkan dorongan tertentu. Kekuatan elemen angin. Peningkatan kecepatan yang tiba-tiba bahkan menghasilkan ledakan sonik yang keras, seperti panah cahaya pijar yang ditembakkan. Hujan api Phoenix sangat lebat, tidak peduli seberapa bagus kemampuan terbangnya, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindarinya, dan Tang San tidak punya rencana untuk menghindar. Secara langsung mengandalkan kekuatan tolak geng emas singa dan harimau, hujan api Phoenix di bagian depan bergoyang, dan itu seperti meteor yang mengejar bulan, dan langsung menuju ke Lin resmi. Dengan pengalaman sebelumnya bertarung melawan Liang Flower Essence, Tang San tahu bahwa lawan dengan garis keturunan yang begitu kuat tidak bisa membiarkannya sepenuhnya memanfaatkan kelebihan dan kemampuannya sendiri, atau dia akan menderita. Itu harus dikalahkan dalam waktu singkat, yang merupakan cara terbaik. Namun, ketika ia keluar dari hujan api dan bergegas menuju Fu Guanlin, tiba-tiba ia merasa ada yang tidak beres. Bulu api yang telah diayunkan tidak sepenuhnya tersapu atau hilang, tetapi benar-benar melekat pada permukaan ganglion emas ligernya. Bahkan lebih aneh, bulu-bulu api itu sepertinya saling tarik-menarik dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, menarik satu helai rambut dan menggerakkan seluruh tubuh. Sejumlah besar bulu api yang luar biasa berkumpul ke arah tubuhnya dengan cepat saat ini. Dan itu seperti burung yang menabrak jaring besar,
tetapi dikelilingi oleh panas terik, dan semakin banyak bulu api menyapu dirinya sendiri. Apa keterampilan bakat yang kuat? Tang San segera mengerti situasi apa yang dia hadapi. Langkah Guanlin ini pasti bisa dikatakan sangat halus dan kuat. Bulu api yang tampaknya tersebar, selama titik manapun disentuh, bulu api lainnya akan mengikuti. Ini membutuhkan sejumlah besar kekuatan garis keturunan, tetapi efeknya juga sangat baik. Setelah tersapu dalam bulu api yang kuat ini dengan api Phoenix sejati, sangat mustahil untuk melarikan diri. Serangan yang lebih kejam harus menyusul. Jadi, Tang San membuat pilihan pertama kali. Dia merasa tidak enak. Dia mengepakkan sayapnya tiba-tiba, dan dia juga melambat dengan belitan Fire Feather. Kemudian sayapnya tiba-tiba mengepak ke arah yang berlawanan, mendorong tubuhnya untuk bergegas ke arah yang berlawanan, terbang ke arah yang jauh dari Fu Guanlin. Awalnya, bulu api yang muncul dari segala arah akan mengelilinginya, tetapi saat ini dia terbang ke arah yang berlawanan, dan bulu api yang sebelumnya menempel pada Liger dan geng emasnya tiba-tiba ditarik dan membeku. Didorong dan diseret oleh Tang San, dia pergi jauh. Bulu api yang tertutup juga mengikuti posisi Tang San sebagai puncak, dan tiba-tiba berguling ke belakang dan terlipat. Ketika Tang San terbang keluar dari kilometer, di belakangnya sudah ada api ekor besar yang terkondensasi dari bulu api. Melihat adegan ini, bahkan Fu Guanlin tertegun sejenak. Belum pernah melihat lawan yang bisa menghadapi Phoenix Fire Rain sedemikian rupa. Trik ini adalah rahasia klan Undead Huofeng, dan hanya klan yang memenuhi syarat untuk mewarisi seperti itu yang memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Phoenix Fire Rain memiliki kontrol serba, dan begitu macet, hampir tidak mungkin untuk membebaskan diri. Jatuh ke dalam pengepungan Phoenix True Fire, hasil akhir dari musuh hanya akan menjadi abu. Ini juga alasan mengapa itu akan menyalakan pola emas Phoenix segera setelah muncul. Tang San tidak terlalu memperhatikannya, tetapi telah memperhatikan situasi Tang San dan Tuan Muda Mei. Itu juga mengkhawatirkan tentang kemampuan terbang Tang San yang sangat cepat. Dalam hal kecepatan terbang, klan monster Phoenix tidak sebagus klan Jinpeng. Tang San telah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat di kompetisi sebelumnya. Jadi, begitu muncul, ia berharap untuk menahan Tang San ke segala arah. Bahkan jika api dan hujan Phoenix tidak bisa membakarnya sampai tiada, ia bisa memotong sayapnya, mencegahnya terbang dan pecah. Serangan jarak menengah hingga jarak jauh adalah kekuatan dari garis keturunan Unding Fire Phoenix, dan pada saat itu, hanya miliknya yang akan menyerangnya. Tapi reaksi super cepat Tang San membuat pikirannya sia-sia. Memang ada lusinan hujan api Phoenix yang menempel pada singa emas dan harimau, dan mereka telah membakar energi astral Tang San sepanjang waktu. Bahkan jika energi astral Tang San ditundukkan, api seperti belatung di tulang tarsal akan mengikuti. Sangat sulit. Namun, hujan api Phoenix yang lebih banyak hanya bisa mengikuti di belakang, berayun dengan indah seperti api ekor yang didorong oleh Tang San, tetapi tidak bisa bertahan. Selama Tang San terus terbang, bulu api Phoenix ini hanya bisa mengikuti di belakangnya. Dan Phoenix Fire Rain dikatakan abadi, tetapi begitu energi dipisahkan dari tubuh utama, ada saatnya akan habis. Apa yang dibayar Tang San adalah kerja fisik terbang, tetapi apa yang dibayar Fu Guanlin adalah api Phoenix yang sebenarnya. Terlebih lagi, Tang San berbalik di udara saat ini, dan dia terbang kembali dalam sekejap, mengambil Phoenix Fire Rain di belakangnya, dan langsung menuju Fu Guanlin. Soul Land 5 Chapter 544 atau tiada. Di dalam kotak VIP, ketika seorang pria jangkung dengan rambut merah keemasan pendek melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan berkata pada dirinya sendiri, ini adalah hal baru untuk menggunakan metode ini untuk memecahkan hujan api Phoenix. Xiaolin, biarkan aku melihat bagaimana kamu menghadapi. Tidak ada keraguan bahwa orang yang duduk di dalam kotak di sebelah Kaisar Iblis Besar Tianhu ini adalah yang ketiga di Kekaisaran Tianyu, Patriark Klan Phoenix Api Undead, Raja Phoenix, dan penguasa Iblis Agung dari surga pembakaran abadi. Pada saat itu, kekeras-kepalaan Fu Guanlin benar-benar membuatnya marah, dan dia bahkan mengusir putri kecilnya langsung dari klan. Bagaimanapun, itu adalah ayahnya, dan bakat si Guanlin adalah favoritnya sejak dia masih kecil. Jika tidak peduli seberapa pemberontak Fu Guanlin, dia tidak akan pernah mengembangkan kata seperti itu tanpa dia terbiasa. Sudah terlambat untuk menyesal, Kaisar Iblis Boneka Hidup hanya bisa berharap putrinya bisa menjadi lebih dewasa melalui temper di luar. Turnamen elit pengadilan leluhur ini adalah kesempatan bagi Fu Guanlin, tetapi ini adalah langkah maju bagi Kaisar Iblis yang tak terkalahkan. Meskipun kualifikasi pewaris lainnya tidak jauh lebih buruk daripada si Guanlin. Namun,
yang satu itu bukan kerabat darah langsungnya. Sebagai generasi Kaisar Iblis, bagaimana mungkin itu tidak egois? Setelah marah di luar, putrinya jelas telah menjadi dewasa. Meskipun gagal menembus level dewa, akumulasinya cukup dalam. Untuk pewaris berbakat seperti itu, curah hujan yang diperlukan sangat penting. Ini bagus untuk pertumbuhannya di masa depan. Adapun apa yang disebut pendamping naga angin, pada kenyataannya, tidak ada apa-apa di hati Kaisar Iblis boneka hidup. Sebagai seorang kaisar, mengapa hanya dapat memiliki satu pasangan? Bagaimana jika putriku memiliki pasangan lain di masa depan? Cukup untuk melahirkan garis keturunan berikutnya yang cukup untuk mewarisi garis keturunannya. Masuk 16 teratas juga merupakan kesempatan bagus bagi Fu Guanlin untuk benar-benar menunjukkan dirinya. Meskipun Kaisar Iblis Abadi yang hebat tidak berpikir bahwa putrinya akhirnya bisa memenangkan kejuaraan, selama dia bisa memasuki semifinal, itu sudah cukup untuk turun ke level ini. Ketika saatnya tiba, ambil saja kembali, dan dia bahkan tidak ingin putrinya memenangkan kejuaraan, karena dia sangat mengenal Fu Guanlin. Jika gadis ini memenangkan kejuaraan, bukankah ekornya akan terbang ke langit? Pukulan moderat adalah hal yang baik untuk katanya. Jadi, ketika aku mendengar bahwa pasangan naga dan Phoenix mereka kalah dalam pertandingan ganda sebelumnya, Kaisar Iblis Abadi yang hebat sebenarnya diam-diam merasa lega. Kegagalan itu membuktikan ketidakmampuan naga angin, bahkan juga karena naga angin rusak parah oleh pertahanan yang rusak sehingga gagal. Ini akan membuat putrinya berpikir tentang pendamping naga angin di hatinya, yang tidak bisa dihindari. Putri yang dikenal Moruofu. Dalam pertandingan hari ini, dia datang untuk menonton pertandingan secara langsung, dan juga ingin melihat seberapa banyak peningkatan Fu Guanlin setelah bertahun-tahun berlatih di luar. Api hujan Phoenix meledak, dan serangan dan kontrol yang kuat membuat Kaisar Iblis Abadi besar sangat puas. Hujan api Phoenix ini sederhana untuk dikatakan, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk menampilkannya. Yang paling penting adalah api asli Phoenix harus mencukupi, dan setiap bulu api harus terkontaminasi. Api asli Phoenix adalah inti dari traksi. Apa yang membuatnya tidak terduga adalah bahwa kekuatan pemuda manusia ini sebenarnya cukup bagus, dan dia bisa mengendalikan penerbangannya sendiri hingga tingkat seperti itu, dan dia juga bertarung melawan salah satu kemampuan paling kuat dari rasnya sendiri dengan cara ini. Ini membuat wajah Kaisar Iblis boneka hidup sedikit jelek. Ketika Kaisar Iblis terbang itu menghadapinya di masa depan, tidakkah mereka dapat mempelajari cara yang sama untuk menguraikan hujan api Phoenix mereka sendiri? Jadi, sekarang sangat berharap Fu Guanlin dapat memberikan pukulan berat kepada Tang San, sehingga orang-orang ini dapat melihat apakah api Phoenix dapat dipatahkan dengan mudah. Faktanya, Fu Guanlin melakukan hal yang sama. Menghadapi Tang San yang terbang ke arahnya, sayap besar di belakang 5 km telah menyusut menjadi sepertiga dari ukuran sebelumnya karena pelepasan Fire Rain. Tapi garis emas di dahinya menjadi sangat terang. Di mata, sinar cahaya merah keemasan berkedip, dan sayap di bagian belakang mengepak tiba-tiba. Itu tidak mundur, menghadapi serangan Tang San, dan kemungkinan besar dampak dari serangan pengorbanan, ia memilih untuk langsung menemuinya. Sosok itu langsung berubah menjadi Phoenix emas merah besar, bergegas menuju Tang San tanpa istirahat. Ini mengubah Tang San menjadi kecenderungan untuk diserang dari depan dan belakang. Begitu dia bertabrakan dengan Fu Guanlin, Phoenix Fire Rain yang mengejarnya juga akan menelannya. Api ini berasal dari api sejati Phoenix dari Fu Guanlin, dan mereka tidak akan membahayakannya. Oleh karena itu, pada saat ini, Tang San sekali lagi berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Merah keemasan di langit tampaknya telah sepenuhnya menyelimuti dirinya. Melihat itu, kedua belah pihak akan bertabrakan. Saat jarak semakin dekat, apa yang Fu Guanlin lihat adalah rasa dingin di mata Tang San. Ya, tidak panik, ya, hanya kedinginan. Dingin yang sedingin es ini membuat Fu Guanlin menggigil, dan aura garis keturunannya sendiri langsung tertindas. Pada saat ini, di mata Tang San, cahaya ungu emas meledak. Cahaya ungu emas yang menyilaukan itu seperti substansi, menusuk mata Fu Guanlin dengan ganas. Ini adalah kejutan spiritual instan, serangan yang tak terhindarkan. Fu Guanlin hanya merasa bahwa lautan rohnya sendiri bergejolak dalam sekejap, dan hampir setengah dari nyala apinya sendiri menghilang dalam sekejap. Itu datang terlalu tiba-tiba dan terlalu kuat. Sayap di punggung Tang San mengepak lebih kencang, dan kecepatannya meningkat tanpa henti. Mengambil keuntungan dari kesempatan sesaat ini untuk memotong secara paksa, kedua belah pihak bertabrakan dengan keras hampir dalam hitungan detik. Tang San bergegas maju dengan embusan angin di tubuhnya. Dalam sekejap, ki astral di tubuhnya tampaknya memiliki beberapa perubahan warna.
Sebelum cahaya ungu emas di matanya mereda, yang lain sudah tiba di tubuh Fu Guanlin maju. Dengan tangannya di depannya, kekuatan yang sangat aneh tiba-tiba meledak, yang benar-benar membawa Phoenix True Fire di depan Fu Guanlin keluar dari lubang, dan kemudian dia mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat, mendorong tubuhnya dan menarik kembali sayapnya ke arah depan. Saat yang sama dia menembus tirai api, dan telapak tangan kanannya langsung menuju cetakan dada Fu Guanlin. Semua ini terjadi sangat cepat, tidak ada yang menyangka Fu Guanlin akan tiba-tiba kehilangan kendali atas api Phoenix yang sebenarnya. Adapun penonton yang menonton pertempuran dari kejauhan, termasuk kursi VIP dan bahkan kaisar di ruang pribadi, apa yang mereka rasakan adalah kekuatan spiritual kuat Tang San yang langsung meletus. Pada saat itu, kekuatan spiritualnya benar-benar melampaui Fu Guanlin, dan dia meledak dengan kejutan spiritual tirani yang tak tertandingi. Bagaimanapun, Guanlin adalah generasi Feng Hao Douluo. Dia terkena dampak spiritual. Pola Phoenix emas di dahinya beriak menjadi riak emas, dengan cepat menstabilkan lautan roh. Bahkan sebelum benar-benar stabil, itu sudah meluncurkannya takdirnya sendiri. Api merah keemasan yang menyala-nyala meletus seketika, bukan keluar, tetapi ke dalam, menyebabkan seluruh tubuhnya terbakar hebat. Ketika Tang San menamparkan telapak tangannya di dadanya, apa yang dia rasakan adalah panas yang tak tertandingi, bahkan jika dia memiliki perlindungan tubuh pusaran Yin dan Yang, ditambah dengan perlawanan dari Liger dan geng emas, dia masih terinfeksi dan diserang. Tentu saja, Fu Guanlin pasti tidak enak badan, telapak tangan Tang San tidak hanya Yin dan Yang, tetapi juga geng emas singa dan harimau, ditambah teleportasi ruang sunyi, ya, hati-hati setelah memikirkannya, Tang San masih memutuskan itu. Jika dia harus menemukan garis keturunan ketiganya, maka atribut luar angkasa adalah yang paling cocok. Bagaimanapun, dia berasal dari kota Keri, tempat klan monster merak berada, dan berpartisipasi dalam pertandingan ganda dengan putri kecil klan monster merak. Cara paling masuk akal untuk memiliki garis keturunan ketiga adalah atribut luar angkasa. Oleh karena itu, ketika lawan membakar dirinya sendiri, Tang San langsung mengaktifkan kekuatan ruang, secara paksa mengirimkan kekuatan serangannya sendiri langsung ke tubuh Guanlin. Pada saat yang sama, sayap belakangnya melebar lagi, bukannya membiarkan dirinya masuk seperti ngengat ke api, dia menggambar lingkaran dengan tangannya lagi, lingkaran misterius di langit.